Assalamualaikum, ketemu lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Hari ini Tina mau sharing sama teman-teman semua tentang manfaat salah satu media tanam yang sebenarnya udah umum banget kita ketahui. Media tanam apakah itu? Nah, ini dia media tanamnya, Sphagnum moss. Kalau ala-ala food vlogger gitu kan gini-gini. Sphagnum moss, Sphagnum moss. Nah, apa itu Sphagnum moss? Sphagnum moss adalah lumut yang dikeringkan. Salah satu lumut kering terbaik di dunia itu adalah lumut kering yang diimpor dari negara Chili. Sedih ya, padahal lumut itu kan adanya di hutan hujan tropis ya. Harusnya Indonesia bisa bikin nih. Mungkin ada di luar sana teman-teman yang bisa memproduksi lumut kering khas Indonesia, pasti bisa jadi komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi. Tapi by the way, hari ini kita mau ngomongin Sphagnum moss yang ini. Ternyata si Sphagnum moss ini punya banyak banget fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting adalah dia mampu mengikat air dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau teman-teman punya tanaman yang butuh kelembapan yang cukup tinggi, maka bisa gunakan si Sphagnum moss ini sebagai media tanam. Kalau Tina sih pakai Sphagnum moss ini karena males nyiram. Soalnya kalau pakai Sphagnum moss ini kita bisa nyiram tanaman itu cuman sepekan 2 kali atau 3 kali aja. Malah kadang-kadang kalau lagi hawa dingin gini cuman sepekan sekali. Nah, contoh tanaman yang butuh banget Sphagnum moss untuk media tanamnya adalah anggrek bulan. Tada! Tada! Jadi Tina udah coba beberapa media untuk si anggrek bulan ini. Pertama, Tina coba areng. Kalau pakai areng, yang pertama harus disiram tiap hari, itu yang pertama. Yang kedua, dia gampang kering juga. Karena kalau areng itu kan dia nggak nyimpen air ya, jadi airnya ya nyelos aja terus gitu. Yang kedua, Tina pernah coba pakai kaliandra. Ternyata kaliandra itu memang bukan media yang cocok buat anggrek bulan. Dan akhirnya balik lagi pakai moss. Ternyata moss itu memang media terbaik bagi anggrek bulan kita, karena anggrek bulan itu butuh kelembaban yang cukup tinggi. Nah, jadi seperti ini. Tuh, ya. Teman-teman yang punya anggrek bulan di rumah harus banget pakai Sphagnum moss, karena itulah media yang paling bagus buat tanaman anggrek bulan kita. Kecuali anggrek bulan teman-teman ditaruh di pohon atau ditempel di pohon. Nah, itu bisa banget dia hidup tanpa Sphagnum moss. Selain buat anggrek bulan, Sphagnum moss juga bisa digunakan untuk membuat kompot atau sebagai media pembuatan kompot. Apa itu kompot? Tina sering banget juga tuh menampilkan kompot di video-video Tina. Nah, ini dia kompot alias komunitas pot. Hari Sabtu kemarin Tina sempat buka bibit botol Lasianthera dan Tina memilih untuk menggunakan Sphagnum moss sebagai media tanam si bibit Lasianthera ini. Tuh, cakep kan? Gendut-gendut. Nah, jadi kalau pakai Sphagnum moss ini nggak perlu siram sering-sering gitu, karena dia sudah mengikat air jadi lebih lembab. Akarnya juga jadi lebih seger. Nah, selain untuk tanaman anggrek bulan dan media kompot, Sphagnum moss juga bisa digunakan untuk beberapa jenis tanaman yang agak kritis. Contohnya, nih, si crimson ini kepanasan. Jadi kita kasih moss deh medianya supaya dia adem terus. Apalagi si crimson ini seneng banget sama sama lingkungan yang teduh dan adem. Jadi penggunaan Sphagnum moss buat si crimson ini cukup tepat lah ya. Nih tuh, ini namanya Calathea crimson. Tuh, cantik banget kan? Ini mahal nih, tapi bagus gitu. Nah, satu lagi, Sphagnum moss itu juga bisa digunakan untuk batang yang baru di stek untuk propagasi. Nah, untuk batang yang baru di stek untuk propagasi nanti Tina bikin videonya ya di lain kesempatan. Untuk malam ini itu aja sharingnya tentang Sphagnum moss. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Dan makasih udah nonton channel Cabai Rawit. Assalamualaikum.